Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membacakan surat Al-Fajr dari ayat 24 sampai ayat 30 dan kemudian akan menjelaskan hukum bacaan-bacaan tajwid yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut. Baik, mari kita simak-simak. Allah subhanahu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan surat Al-Fajr dari ayat 24 sampai ayat 30 serta kemudian akan menjelaskan hukum-hukum bacaan tajwid yang telah kita pelajari bersama sampai pertengahan semester 3 di dalam mata kuliah ilmu tajwid ini yang terkandung dalam ayat-ayat yang akan saya bacakan. Baik, mari kita simak sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa hukum bacaan tajwid yang terkandung dalam ayat-ayat yang sudah saya bacakan barusan. Di dalam ayat yang ke-23 itu terdapat bacaan lain karena ada ya sukun yang jatuh setelah harakat fathah, sedangkan huruf setelahnya itu adalah ta yang hidup, ya laita. Kemudian selanjutnya pada ayat selanjutnya itu juga ada bacaan lain karena ada waw sukun yang jatuh setelah harakat fathah dan huruf setelahnya itu adalah harakat fathah juga, artinya huruf hidup. Kemudian pada lafaz fayauma idzillah itu adalah hukum bacaan idgham bila gunnah, yaitu dengan cara memasukkan suara tanwin kepada lam dengan tanpa dengung. Fayauma idzillah tidak boleh dibaca jelas. Fayauma idzinlah atau dibaca dengan dengung. Fayauma idzinlah. Selanjutnya pada akhir ayat 25 ini terdapat hukum bacaan qalqalah kubra karena di situ terdapat huruf dal yang mati karena waqaf di akhir ayat. Pada ayat selanjutnya juga terdapat hukum bacaan qalqalah kubra dengan alasan yang sama. Pada ayat 27 itu ada hukum bacaan gunnah pada dua tempat, yaitu pada lafaz an-nafsu dan pada lafaz al-mutmainnah. Jadi nun tasydid itu bacanya harus didengungkan atau gunnah. Tidak boleh dibaca an-nafsu atau al-mutmainnah. Kemudian pada lafaz al-mutmainnah juga mengandung hukum bacaan qalqalah sughra karena terdapat huruf ta yang sukun yang terletak di tengah-tengah kalimat. Pada ayat 28 ini ada beberapa hukum bacaan ra. Yang pertama adalah hukum bacaan ra tafkhim pada lafaz irji'i. Ra ini dibaca tafkhim tebal karena jatuh setelah harakat kasrah yang tidak asli. Irji'i biasanya
di tempat atau di dalam kasus-kasus lafadz yang lain itu berbentuk berbentuk perintah amar, irji'i rabbirhamhuma, seperti itu. Jadi harus dibaca tafkhim atau tebal. Kemudian selanjutnya rabbiki, itu roknya tafkhim karena berharakat fathah. Radiyah, rok lagi tafkhim karena berharakat fathah. Radiyatan mardiyah, itu terdapat hukum bacaan idgham bi gunnah karena terdapat tanwin yang bertemu dengan mim. Jadi cara bacanya adalah memasukkan suara tanwin kepada mim. Radiyatan mardiyah, tidak boleh dibaca radiyatan mardiyah atau radiyatan mardiyah tanpa dengung. Selanjutnya pada lafaz mardiyah terdapat hukum bacaan ra yang tafkhim sebab dua hal, yaitu ra sukun yang jatuh setelah huruf mim yang berharakat fathah dan juga setelahnya terdapat huruf isti'la yaitu dha. Pada ayat selanjutnya juga terdapat hukum bacaan qalqalah sughra, yaitu pada lafaz fadkhuli karena terdapat dal sukun yang terletak pada tengah-tengah kata. Juga sama ada kasusnya dalam ayat terakhir pada lafaz wadkhuli. Nah, pada lafaz jannati itu juga mengandung hukum bacaan gunnah, yaitu membacanya dengan didengungkan. Jannati. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam materi yang saya sampaikan, saya mohon koreksinya, dan juga dari saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.